Assalamualaikum, berjumpa dengan saya di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Assalamualaikum, selamat pagi bagi kelas pagi, selamat malam bagi kelas malam. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah dosen Anda yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Anda semua. Baiklah, ini adalah profil saya. Nama saya adalah Roni Saputra. Gelar saya Master Segala Ilmu. Oh, enggak ya. Master Science ya. MSI itu Master Science. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 1982. Alamat saya di Perum Taman Harapan Indah, Sekupang. Ya, kalau yang tinggal di Tiban, di Tanjung Riau mungkin kita dekat ya. Nah, mungkin bolehlah main-main sekali-sekali ke rumah saya. Nomor HP saya bisa Anda baca di slide, dan email saya juga jika perlu untuk menghubungi saya. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya basicnya kimia. Ya. Saya kuliah di Universitas Andalas, baik S1 maupun S2. S1 saya mulai 2001, tamatnya 2006. Sedangkan S2 saya 2007 sampai 2009. Oke, saya mengajar itu sudah dari 2009 ya. Sampai sekarang macam-macam yang saya ajar ya, ada kimia dan lain-lain, termasuk juga mata kuliah yang kita jalani sekarang ya, yaitu pendidikan anti korupsi. Baiklah, kita mulai saja ya yang pembahasan kita tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya kita tonton dulu video berikut ini. Gak mungkin, Ma. Mas Engki tuh gak mungkin ngelakuin ini. Yang aku tahu Mas Engki tuh orangnya selalu jujur. Kalau dia ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, itu hasil kerja kerasnya, bukan hasil korupsi. Iya, Mama gak nyangka. Gimana nasib keluarga aku, Ma? Bagas masih kecil. Aku gak bisa bayangi kalau Bagas tahu ayahnya koruptor. Terus teman-temannya. Ayo jelaskan, jangan diam aja. Saya nggak minta kok, Pak. Lagi pula
Ini di luar anggaran proyek negara. Jadi negara nggak dirugikan. Enak aja. Anda itu nggak mikir kalau ini ada imbasnya ke negara. Anda sudah mengambil uangnya. Pengusaha itu hanya mencari keuntungan dan mengambil uang proyek. Jadinya apa? Kualitas turun dan ujung-ujungnya merugikan negara juga. Kalau kayak gini gimana? Gimana dengan nasib keluarga Anda? Anda harus tahu itu. Dan Anda harus mengganti kerugian negara. Bisa? Ini papa, ada bintangnya. Ini mama, ini aku. Sudah jadi deh. Lihat kasih mama papa. Mama. Sini, Nak. Ya sayang, aku bisa gambar, Ma. Ini mama, ini papa yang ada bintangnya di baju pahlawan aku. Ini aku, ini nenek, ada topinya biar kepanasan. Kita lagi tamasya ke pantai. Aku mana? Aku belum pulang. Malah aku pengen ngasih gambar ini ke papa. Bi, saya mohon jangan pergi dulu dari rumah ini ya. Saya masih membutuhkan Bibi untuk menjaga si Bagas. Saya juga harus mengurus suami saya yang sekarang dalam masalah besar. Tapi Bu, Bi, saya mohon. Bagas kan masih kecil. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau Bagas tahu papanya seorang koruptor. baiklah Bu. Saya akan tinggal di sini jaga Bagas. Makasih ya, Bi. Untuk sementara waktu, Bagas tidak usah pergi sekolah dulu. Bibi ngerti kan maksud saya? Ya Bu. Terima kasih ya, Bi. Loh, Bagas mau kemana? Kan sekolahnya libur. Loh, kan aku kan hari ini udah menggambar, Bi. Semalam kan aku udah belajar menggambar. Biar aku dapat nilai bagus, aku juara 1 deh. Tapi di rumah sepi, Gas. Rumah nggak ada yang jaga. Mama kan lagi pergi sama nenek. Aku bisa berangkat sendiri kok, Bi. Kan ada paman. Kalau papa tahu aku nggak sekolah, aku bisa dihukum sama papa. Ya udah deh, Bibi anter. Pak Man, Pak Tri sama Pak Pung kan lagi cuti. Kita naik angkot aja ya. Loh, kok naik angkot? Biasanya naik taksi. Tadi Mama lupa kasih uang ke Bibi. Bibi cuma punya uang untuk naik angkot. Naik angkot juga enak kok. Udah deh. Ya, diminum dulu susunya. Tunggu.
Bagas, baik-baik di sekolah ya sayang ya. Nanti siang Bibi jemput, ya? Iya. Oke? Oke. Sherly, masuk kelas bareng yuk. Ayo. Sherly, Mang ingetin ke kamu ya. Jangan main lagi sama Bagas. Dia itu anak koruptor. Sekarang kamu masuk kelas. Ayo. Iya, Ma. Bagas, kamu jangan duduk sama aku. Nanti aku dimarahin sama mama kalau temenan sama anak koruptor. Koruptor itu apa? Nggak tahu. Mungkin koruptor itu monster jahat. Udah, sana kamu. Masih berani aja ke sekolah. Berita udah di mana-mana kalau Mas Hengki itu korupsi. Emang gak punya malu ya keluarganya? Ih, ibu jangan kayak gitu. Bagas kan cuma korban dari ulah Mas Hengki. Gak usah dibelain deh. Kalau bapaknya korupsi, paling-paling si Bagas juga punya turunan jadi koruptor. Jangan-jangan kotak amal yang hilang kemarin Bagas yang ngambil. Teman-teman aku hari ini aneh. Masa papa deketin monster jahat? Bibi, kenapa Bagas malah tetap pergi sekolah sih? Saya kan udah pesan. Kamu tahu sendiri kan keadaan sekarang lagi ribet gini. Udah Friska, positif thinking aja. Sekarang keadaannya kan lebih sulit. Bagas hari ini kan lagi ujian menggambar. Apalagi Bagas itu suka sekali menggambar. Kamu juga jangan mengurung Bagas di rumah karena ulah Hengki ya. Berdoa saja semoga orang tua murid yang lainnya lebih bijak menyikapi masalah ini ya. Aku, Ma, kata Sherly bilang katanya Sherly nggak mau temenan sama aku lagi. Katanya aku anak koruptor. Koruptor itu apa sih, Ma? Jangan hukum saya, Pak. Jangan kirim saya ke penjara. Saya masih punya anak kecil. Kalau nggak mau di penjara, makanya jangan terima suap. Dan jangan menyalahgunakan wewenang Anda. Gini nih, kalau udah ketahuan baru sadar. Kemarin-kemarin kemana aja? Duit. Pegawai itu harus bersih. Gimana pemerintah membangun negara ini kalau di dalamnya orang-orang seperti Anda? Serakah. Hah? Coba, kalau di dalamnya tidak ada orang-orang kayak kamu, negara Indonesia itu bisa maju, negara Indonesia itu bisa kaya, dan utang negara cepat dilunasi, dan masyarakat sejahtera, dan tidak ada kemiskinan. Perlu Anda tahu, kalau pegawai-pegawai itu bersih, helikopter di Indonesia parkir di mana-mana. Paham? Pak. Ya, maaf. Bapak yakin? Nominal segini nggak ada apa-apanya buat saya. Atau uang segini kurang buat Bapak? Saya bisa tambahkan. Bisa saya kondisikan. Asalkan urusan saya bisa beres. Jika pihak pemerintah juga menyetujui urusan saya, itu melalui wewenang Bapak. Gimana, Pak? Tidak, Pak. Sekali lagi, saya tidak bisa.
lebih baik Bapak selesaikan urusan Bapak sesuai dengan aturan yang ada. Bapak paham? Karena saya masih punya keluarga yang menanti saya di rumah. Baiklah, saya hargai keputusan Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Permisi. Ayo kamu pilih yang mana? Mana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Hai Bagas. Jadi anak papa. Sukanya makan. Iya, makannya banyak ya. Aku ada gambar baru. Gambar apa coba? Papa mau lihat. Wah, ini apa ini? Gambar apa ini? Aku kalau gede aku pengen jadi Superman kayak papa. Biar bisa terbang kayak papa ya. Memang papa kayak Superman bisa terbang. Anak mama memang jagoan. Persis kayak papanya. Oke, bagaimana videonya? Kira-kira Anda bisa tahu tidak maknanya dari video yang baru Anda saksikan itu? Nah, saya berharap Anda bisa menuliskan pendapat Anda tentang video tersebut, sekaligus makna apa yang terkandung dalam video yang baru Anda saksikan tersebut. Oke, oleh karena itu, untuk tugas pertama ya, tugas pemanasan ya, saya ingin Anda menuliskan resume ya tentang video yang barusan Anda lihat tadi. Ya, itu di add link ya. Nanti tuliskan resume Anda masing-masing di add link, nanti saya akan berikan buatkan ya, saya akan post tugasnya di add link. Baik, kita mulai. Ya, dari video yang kita tonton tadi, kita lihat ya bagaimana si bapak yang pejabat tadi memanfaatkan jabatannya ya pada saat dia menjabat. Bagaimana keluarganya di lingkungan mereka, anak-anaknya di sekolahnya bagaimana. Ya, kemudian apa yang terjadi kepada si bapak tersebut. Ya. Jadi ternyata akibat dari korupsi itu tidak hanya pada diri si koruptor itu, juga pada orang-orang dekatnya. Ya. Jadi mengapa kita perlu belajar pendidikan anti korupsi? Kan kita belum masuk ke dunia politik ataupun belum masuk pada instansi. Khususnya bagi mahasiswa yang belum ada menjalani dunia atau memasuki dunia kerja ya. Mungkin kalau udah masuk ke dunia kerja, apalagi di instansi-instansi pemerintah, mungkin sedikit banyak sudah pernah mengetahui hal-hal yang seperti di video yang Anda saksikan tersebut. Nah, jika Anda belum tahu, Indonesia itu ya terkenal dengan korupsinya. Saya rasa hampir semuanya tahu bahwa Indonesia itu terkenal sekali korupsinya di dunia, apalagi di dalam negeri ya. Jadi Indonesia itu termasuk kepada 10 besar korupsi dunia atau 10 besar negara terkorup di dunia. Bayangkan ya, bayangkan apa yang terjadi pada Indonesia jika citranya itu koruptor gitu ya, negara yang korup, apa yang terjadi kepada Indonesia. Nah, kita analogikan kepada film yang Anda saksikan tadi. Apa yang terjadi pada si bapak pejabat tadi pada saat dia ketahuan korupsi. Ya, orang-orang sekitarnya gimana? Nah, bisa Anda lihat tadi ya bahwa si bapak itu dicap oleh tetangganya bahwa koruptor. Ya, padahal sebenarnya kan belum bisa dibuktikan bahwa apa yang dilakukannya itu korupsi atau tidak. Ya. Kan ada
ya undang-undang yang mengatur korupsi itu, batasan-batasan indikator bahwa seseorang itu dikatakan korupsi atau tidak kan ada. Ya, Anda bisa mungkin setelah kuliah ini bisa Anda cari ya, Anda googling ya, indikator bahwa seseorang itu dikatakan korupsi itu seperti apa. Nah, itu dalam level personal. Ya, contohnya seperti video tadi ya, itu personal. Nah, kalau skalanya negara, multinasional bagaimana? Nah, bayangkan Indonesia yang sebesar ini tentu untuk membangun ya, untuk mengembangkan negaranya dari negara terbelakang, negara berkembang, negara maju, tentu butuh uang ya, butuh dana ya. Ya, dari mana kita bisa dapat dana tersebut? Ya, tentu dari investasi dunia internasional. Ya, tapi kalau misalnya orang ya atau negara kita sudah dicap sebagai negara koruptor, kita analogikan orang ya, kalau orang itu sudah dicap sebagai maling ya, kemudian si maling itu mau minjam uang ke orang lain, kira-kira bagaimana reaksi orang yang mau dipinjami? Mau nggak orang itu minjamkan? Saya rasa agak berat ya. Tentu mereka perlu jaminan-jaminan tertentu untuk bisa dipinjamkan uang. Ya, Indonesia berarti kalau mau pinjam uang, ya karena risikonya besar ya, maka mereka juga akan tarik bunga yang besar kalau mau meminjamkan. Atau mungkin sama sekali tidak mau meminjamkan. Nah, jadi itu salah satu contoh saja dalam dunia investasi ya. Dan banyak rentetan akibat-akibat lain akibat adanya citra buruk koruptor ya dari negara kita. Nah, karena banyaknya dampak positif, maka kepercayaan diri pasti akan hilang. Contohnya juga kita bisa analogikan dari film yang tadi. Anaknya gimana? Jadi anaknya tidak diizinkan oleh orang tuanya pergi ke sekolah gitu ya. Otomatis si ibu tidak pede anaknya itu bertemu dengan atau bersosialisasi dengan teman-temannya karena ada cap koruptor di keluarganya. Nah, oleh karena itu nanti kalau itu terjadi terus, maka si anak nanti masa depannya akan tidak bagus. Ya, itu akibat korupsi. Padahal yang korupsi bapaknya, tapi yang kena anaknya. Nah, oleh karena itu, karena jeleknya, karena dampak korupsi itu yang sangat luas, maka perlu dicegah ya korupsi tersebut. Ya, jadi korupsi perlu dicegah ya, supaya tidak terjadi berkepanjangan. Nah, oleh karena itu diadakanlah ya perkuliahan ya, dididiklah ya, kalau sampai saat ini yang dididik untuk adanya mata kuliah anti korupsi itu baru sampai level perguruan tinggi ya. Jadi diprogramkanlah oleh pemerintah, diwajibkanlah harus setiap universitas itu harus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Fungsinya adalah untuk mencegah korupsi sejak dini. Ya, jadi Anda ini ya mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini nanti ditargetkan setelah mengikuti mata kuliah ini, paradigmanya akan berubah ya. Jadi tidak akan korupsi, tidak akan punya keinginan untuk korupsi nanti untuk di dunia kerja atau untuk seterusnya ya. Bisa aja ya sebagai mahasiswa aja nanti juga banyak yang bisa dijadikan untuk korupsi gitu ya. Contohnya apa? Kalau mahasiswa korupsi itu gimana? Contohnya kalau ujian. Ya, ujian bagaimana kebiasaan mahasiswa atau siswa kalau Anda dari SMA ya. Waktu SMA gimana? Kalau ujian. Ya, korupsi enggak? Apa bentuk korupsinya? Ya, melihat jawaban teman. Itu bisa dibilang korupsi enggak? Bisa. Ya, karena curang ya. Curang itu adalah salah satu bentuk korupsi. Nah, itu kita akan bahas pada mata kuliah ini. Baiklah.
Nah, saya akan jabarkan apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah anti korupsi ini dalam satu semester. Yang pertama adalah ini ya, penyampaian RPS yang sedang kita lakukan ini ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 1 ya. Bab 1 itu adalah pengertian korupsi. Ya, apa itu korupsi? Ya, sebenarnya korupsi itu pengertiannya apakah betul cuman menyangkut dengan uang saja? Nah, kita nanti akan bahas itu. Kemudian faktor-faktor penyebab korupsi. Kenapa orang bisa korupsi, gitu ya? Kenapa ada orang yang awalnya mungkin soleh ya, tidak mungkin bakalan korupsi, ternyata setelah dia punya kekuasaan, ternyata dia korupsi juga. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu akan kita bahas nanti. Kemudian selanjutnya adalah dampak masif korupsi, ya, masif ya, masif luas ya. Jadi tadi seperti yang film yang Anda tonton tadi ya, film pendek tadi, itu merupakan salah satu dampak masif dari korupsi ya. Walaupun bapaknya yang korupsi, tapi anaknya, istrinya, dan keluarganya juga dicap kena dampak dari korupsi si bapaknya. Nah, kemudian 4 pertemuan pertama itu pengenalan tentang korupsinya ya. Jadi korupsi itu bagaimana sih ya? Faktor penyebabnya apa sih? Apa itu korupsi? Itu 4 pertemuan pertama. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah nilai dan prinsip anti korupsi. Bagaimana caranya kita merubah mindset kita supaya kita tidak korupsi. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah upaya pemberantasan korupsi. Nah, kita lihat yang dilakukan pemerintah itu untuk pemberantasan korupsi seperti apa? Bagaimana peran kita sebagai pemberantasan korupsi? Apakah bisa? Bagaimana strateginya? Nah, itu akan kita bahas. Kemudian gerakan kerjasama dan instrumen internasional dalam pencegahan korupsi. Nah, ternyata banyak kerjasama antar negara ini untuk mencegah korupsi itu. Ya, jadi bentuk-bentuk korupsi nanti kita juga akan lihat ya. Ada nanti korupsi yang internasional ya, yang melibatkan negara antar negara. Kemudian tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, ini kan kita bahas secara detail tentang undang-undang tipikor ya di Indonesia juga fenomena-fenomena yang baru dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah peranan mahasiswa dalam mencegah atau pencegahan korupsi. Nah, ini nanti saya mau minta simulasinya nanti dari mahasiswa. Oke, itu kira-kira pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dalam satu semester. Nah, buku-buku atau sumber bacaan yang bisa dipakai ya untuk mata kuliah ini itu sebenarnya sifatnya general ya. Itu dari surat kabar pun bisa. Ya. Jadi nanti sifat dari mata kuliah ini tidak menghafal ya sebenarnya. Mata kuliah ini adalah tujuannya adalah merubah mindset mahasiswa ya, merubah mindset ya supaya berpendapat bahwa korupsi itu tidak bagus dan kita harus punya jiwa anti korupsi. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi terbuka aja ya bahannya. Jadi semua semua aspek ya itu bisa dipakai ya untuk bahan bacaan dari mata kuliah ini. Oke. Kemudian learning outcome ini secara umum ya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Nah, jadi bagaimana mahasiswa bisa berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif. Nah, jadi dalam rangka nanti menerapkan keterampilan umum ini, saya akan berikan tugas-tugas tertentu ya secara mandiri
untuk menjabarkan apa sih sebenarnya materi yang sedang kita bahas. Oke. Nah, peraturan perkuliahan. Nah, ini mungkin peraturan untuk kuliah offline ya. Ya, minimal kehadiran 70% dari 14 pertemuan ya. Sebenarnya kalau daring itu tidak ada alasan tidak hadir sebenarnya. Ya, dan lagi di Siakat itu porsi dari kehadiran itu adalah 10%. Ya. Jadi akan sangat sayang sekali ya kalau Anda tidak hadir dalam kuliah daring ya. Jadi di kuliah daring kita ini itu kita pakai Edlink. Mungkin Anda sudah dapat sosialisasi tentang Edlink ya. Jadi Edlink kalau Anda tidak login ya pada saat jam kuliahnya, itu Anda dianggap tidak hadir otomatis. Otomatis nama Anda tidak terbaca mengikuti kuliah. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi install aja ya aplikasi Edlink itu di handphone saudara, yaitu sampai saat ini khusus Android aja ya, iPhone belum. Jadi supaya diingatkan oleh aplikasinya bahwa ada kuliah hari ini. Biasanya 1 jam sebelum kuliah itu diingatkan. Nah, silakan diinstal aja. Kemudian kalau terlambat nggak ada ya, pokoknya Anda login aja, ikuti kuliahnya, kerjakan tugasnya itu aman. Ya, jadi tidak ada lagi keterlambatan kalau pakai kuliah daring ya. Berpakaian rapi, tidak ketat, tidak pakai kaos oblong. Ini nanti peraturannya khusus kalau kita kuliahnya pakai video conference, pakai Zoom ya. Kemudian wajib pakai sepatu. Saya juga nggak bisa lihat ya Anda pakai sepatu apa enggak, yang kelihatan kan mukanya aja ya. Jadi bebas ya kalau untuk sepatu. Kemudian keaktifan dalam kelas dinilai, ya, ini akan saya nilai kalau saya buka forum diskusi. Kalau Anda tidak ada menanggapi, berarti Anda tidak aktif ya. Kalau Anda ada menanggapinya pun jangan asal-asalan ya, asal menanggapi saja ya. Jadi harus sinkron ya dengan apa yang kita pelajari pada saat mata kuliahnya berlangsung ya. Jadi tidak asal bunyi ya, asal aktif ya. Jadi dinilai juga yang aktifnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kesopanan dinilai juga ya. Mana tahu kita ketemu nanti ya di luar kelas ya, atau di luar kuliah daring ketemu, itu akan nilai kesopanannya. Jadi kita sudah interaksi nih, Anda sudah lihat wajah saya, insya Allah kedepannya kenal ya kalau kita ketemu. Jadi tetap salam sapa gitu ya. Kemudian bergabung dalam Google Classroom anti korupsi. Jadi kita tidak pakai Classroom lagi ya, kita pakai Edlink sekarang. Ini yang tahun kemarin nih. Kemudian untuk penilaian ini ada beberapa macam ya. Ada UTS, UAS, tugas, kuis, kehadiran. Kemudian ada penilaian soft skill. Ya, jadi kalau hard skill ini dinilai pakai angka ya. Kalau soft skill itu kalau kuliah daring mungkin saya akan nilai pada saat kita video conference. Jadi sekali-sekali kita juga akan menggunakan video conference untuk kuliah. Kemudian ini kita lewat aja ya karena agak sulit menilainya ya. Jadi kita lewat. Kemudian proses perkuliahan. Nah, kalau offline dulu ya, saya pendidikan anti korupsi ini lebih banyak diskusi di dalam kelas. Nah, kemudian mahasiswa saya minta nanti mensimulasikan apa yang sedang diajarkan. Misalnya saya sedang mengajarkan jenis-jenis korupsi, nah, yang misalnya gratifikasi. Nah, saya akan minta Anda memerankan suatu cerita yang menggambarkan gratifikasi seperti itu. Nah, nanti saya akan pikirkan bagaimana caranya kuliah kita ini akan bisa seperti kuliah offline. Oke? Oke, baiklah. Mungkin sedikit banyak untuk pertemuan pertama ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau Anda punya pertanyaan ya, boleh nanti berikan komentar ya pada video ini ya, atau nanti saya akan buka forum diskusi
di Adlink, Anda bisa komentari di situ. Ya silakan dikomentari, silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan, tapi jangan asal bertanya ya. Itu yang saya minta. Nah, baiklah, saya akhiri pertemuan pertama kita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.